Tapi athar sujud, bekas sujud itu bukan berarti hitamnya jidat di sini. Ada orang sengaja menggesek-gesekkan jidatnya di lantai, kalau perlu taruh batu di sini, sehingga kelihatan hitam di sini, belang di sini. Mau menciptakan athar sujud, bekas-bekas sujud, itu bukan bekas itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Bekas sujud itu bukan hitam di dahi, malah itu bisa berdosa Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sengaja menggesek-gesekkan di sajadah supaya hitam di sini, itu merubah ciptaan Allah yang tampan dan yang cantik menjadi jelek kelihatan, itu merusak. Allah. Pada pembahasan terdahulu kita sudah membahas tentang rahasia sujud Bapak Ibu. Sujud itu adalah puncak penghambaan diri kepada Allah. Orang yang sujud itu bukan cuma malaikat yang takjub, segan, kagum terhadap manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga manakala menyaksikan hambanya tersungkur sujud lalu menyerahkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menjanjikan keakraban dengan hamba itu. Maka itu disebutkan wasjud waqtarib, sujudlah, mendekatlah kepadaku. Jadi kata kunci jika kita ingin melengket ya dengan Allah, sujudlah. Sujud yang paling bagus ialah sujud di malam hari. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan sebagian dari malam termasuk sesudah salat Isya ini. Sujudlah kepada Allah lalu bertasbih kepadanya pada bagian panjang di malam hari. Maghrib kita bersujud, Isya kita bersujud. Insya Allah tengah malam salat tahajud pun juga nanti kita melanjutkan sujud kita di malam Jumat ini. Maka janji kedekatan diri dengannya insya Allah akan terpenuhi. Orang yang bersujud selalu dirindukan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Orang yang banyak sujud selalu memenangkan pertarungan, selalu memenangkan persaingan, selalu menang dalam berbagai tantangan, selalu memenangkan persoalannya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Ayat lain, kami katakan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud. Ayat ini sangat penting Bapak Ibu. Jika kita ingin melewati lorong-lorong rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul baba sujada. Masuklah ke dalam lorong rahasia itu dengan sujud. Apa yang dimaksud sujud? Bukan menjatuhkan kepala di lantai, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu bentuk hakikat sujud. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, ya, udkhulul baba sujada. Masuklah ke dalam pintu-pintu rahasiaku dalam keadaan kalian sedang sujud. Jika kita ingin mengetahui lorong rahasianya Allah, sujudlah. Apa yang dimaksud sujud Bapak Ibu sekalian? Ini sujud itu ada 3 macam. Sujud secara metafor majazi menyungkurkan kepala kita ke lantai.
Ya. Menempelkan mahkota di tempat yang paling rendah itu namanya sujud. Tapi dalam bentuk sujud seperti ini fisiknya yang sujud. Tapi ada yang disebut dengan sujud hakiki, ya, the substance of sujud, tunduk dan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kepala kita tetap duduk, tapi sujudnya lengket dengan Allah karena hatinya yang sujud. Lebih penting hati ini yang sujud daripada kepala, batok kepala sujud, tapi isi kepalanya ke mall, isi kepalanya ke tempat-tempat rekreasi. Alangkah bagusnya kalau sujud yang ketiga, gabungan secara syar'i, sujud syar'i yaitu sujud majazi dan sujud hakiki. Kepalanya tertunduk malu di atas sajadah, isi kepalanya pun juga tertunduk, ya, respek, hormat, cinta terhadap Allah, itulah yang disebut dengan sujud hakikat. Jadi kalau kita sujud, Bapak Ibu, apanya yang sujud? Saya pernah jelaskan. Kalau hanya batok kepalanya yang sujud di sajadah, itu bukan sujud dalam Al-Quran. Itu baru sajad. Sajad ialah menjatuhkan kepala di lantai sajad. Nanti bisa disebut sujud kalau isi kepalanya pun juga tunduk di hadapan Allah, hatinya tunduk kepada Allah, ya, jiwanya, zauknya, sirnya, totalitas dirinya sujud bersamaan di hadapan Allah, itu baru disebut sujud. Kalau hanya kepalanya secara fisik sujud, isi kepalanya tidak, jiwanya tidak, kalbunya tidak, itu bukan sujud. Itu hanya sajad. Padahal perintah Allah wasjud waqtarib. Orang yang langganan sujud, Bapak Ibu, sujud secara total, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Fat ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Bagian terakhir ayat itu simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ada yang disebut dengan athar sujud, bekas sujud, Bapak. Ada bekas-bekas sujud bagi orang yang betul-betul total sujudnya. Sujud hakiki ialah melahirkan bekas sujud. Apakah ada bekas sujud di dalam wajah kita? Lihat wajah kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi athar sujud, bekas sujud itu bukan berarti hitamnya jidat di sini. Ada orang sengaja menggesek-gesekkan jidatnya di lantai, kalau perlu taruh batu di sini, sehingga kelihatan hitam di sini, belang di sini. Mau menciptakan athar sujud, bekas-bekas sujud, itu bukan bekas itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Bekas sujud itu bukan hitam di dahi, malah itu bisa berdosa, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sengaja menggesek-gesekkan di sajadah supaya hitam di sini, itu merubah ciptaan Allah yang tampan dan yang cantik menjadi jelek kelihatan, itu merusak. Kalau dilarang operasi plastik karena merubah ciptaan Tuhan, maka sengaja merubah ketampanan, kecantikan pada jidat kita ini, itu pun juga sama. Jadi jangan pernah ada yang melakukan penghitaman jidat dengan memburu athar sujud. Sekali lagi saya ingatkan, konsep bekas sujud itu bukan hitamnya di dahi, bukan hitamnya di jidat ini. Tapi yang dimaksud athar sujud itu ialah apa? Tampak bekas sujud pada wajahnya. Wajahnya itu penuh energi positif. Apa yang dimaksud energi positif? Punya daya sedot untuk menarik perhatian orang lain.
punya empati dan simpati, punya daya tarik, punya magnet, punya gravitasi. Seolah-olah menyedot perhatian orang. Begitu wajahnya muncul, seperti yang diberjanjikan barusan ini. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kita. Jadi wajahnya Rasulullah itu seperti bulan purnama. Bagaimana wajahnya bulan purnama? Bercahaya kan Bapak Ibu? Bahkan dalam bait berikutnya nanti di bagian akhir. Tapi kita tidak baca tadi. Anta syamsun fauqa syamsun, anta nurun fauqa nurun. Engkau adalah matahari di atas matahari. Lebih bercahaya daripada matahari itu. Anta nurun fauqa nurun. Engkau adalah cahaya, di atasnya cahaya, lebih bercahaya daripada segala macam cahaya. Siapa itu? Wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajahnya? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muncul tanda-tanda sujud pada wajahnya. Cahaya wajah itu bisa kita peroleh melalui sujud secara total Bapak Ibu. Ibu-ibu yang datang dari rumahnya jauh-jauh ke Istiqlal ini khusus untuk littaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepadanya, lalu sujud tersungkur di hadapan kebesarannya, menyerahkan diri secara total dirinya kepadanya, bangkit dari sujud, maka itu bulan purnama akan bercahaya di wajahnya. Itu yang disebut dengan simaum fi wujuhihim min athar sujud. Tetangganya kagum dan takjub. Semenjak tetangga kita aktif di masjid Istiqlal, lain kok rasanya. Tadinya suka marahan, sekarang ini enak sekali. Duriannya suka diseberangkan. Pulang dari daerah dikirimin kita. Makan enak dikasih. Enak. Semenjak dia rajin sujud di Masjid Istiqlal. Supirnya, pembantunya, enak ya nyonya, enak ya Tuan. Tadinya, aduh mulutnya kasar banget, kurang ajar, goblok. Tapi sekarang enggak. Manis sekali kata-katanya. Kata Pak supir bukan hanya manis, tapi tangannya pun juga ringan ngasih. Dulu jarang ngasih, gaji doang yang dikasih. Tapi sekarang ini, setiap kali dapat rezeki, bagi dong. Terima zakat ya. Kamu yang paling berhak untuk menerima zakat mal kami. Ya. Sampai di kantor, anak buahnya pun juga dibagi-bagikan uangnya. Itu namanya bekas sujud. Ada pakaian yang masih layak pakai. Penuhin lemari ini. Siapa tahu ada keluarga dari kampung mau pakai silahkan. Masya Allah ini baju mahal ini. Ya nggak apa-apa bawa aja. Begitu mau pulang. Ada tetangganya di kompleks. Mbak, naik aja di mobil. Jangan Bapak, masa pejabat mau ditumpangin. Nggak apa-apa. Jadi semua orang satu kompleks naik di mobilnya. Setiap hari. Pejabat eselon 1 kok jemput orang. Biasanya pejabat eselon 1 itu berwibawa, nggak mau naikin orang. Ini semua orang di kompleksnya naik. Kenapa seperti itu? Ada athar sujud, ada bekas-bekas sujud. Nah, orang yang punya bekas sujud itu, dia tenggang rasa terhadap orang lain. Tidak ada lagi egonya. Egonya itu sudah dibuang jauh-jauh. Jadi sujud itu menghancurkan ego. Apa itu ego? Anania. Ego itu rasa ketakjuban terhadap diri, menganggap dirinya istimewa, itu ego. Yang lainnya kecil, kita sendiri yang besar. Tumpah kesombongan itu di sajadah.
Maka itu rahasianya sujud pertama. Air comberan di batok kepala yang tersimpan sekian lama, ada dendamnya, ada syiriknya, ada munafiknya, ada pembohongnya, ada ketidakjujurannya. Buang pada saat kita sedang sujud. Itu air comberan di kepala kita itu bermalam sekian lama di situ itu. Menghitamkan hati nurani. Maka itu lama-lamain sujudnya Bapak Ibu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Maka niscaya air comberan di kepalanya itu akan menetes sampai tetes terakhir. Bersih isi kepala yang kotor itu. Baru bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Masuklah air seger dari langitnya Allah. Itu namanya takhalli. Ya, ada tadinya pengosongan, ya. Takhalli, lalu pengisian, ya, tahalli. Lalu setelah itu apa? Tajalli, penjelmaan wajah Allah. Itulah yang disebut dengan muncullah atharis sujud. Tidak ada atharis sujud tanpa pengosongan, tanpa pengisian, kemudian dari situ muncul atharis sujud. Tidak ada cahaya wajah kalau tidak pernah bersujud, mustahil Bapak Ibu. Lihat artis yang cantik, yang tampan itu. Memang cantik sesaat. Coba tatap berkali-kali. Lama-kelamaan jadi monster. Monster. Tapi lihat wajah yang sering sujud. Makin ditatap itu makin inner beauty-nya muncul. Kenapa? Enggak bosan lihatnya. Kenapa? Memancar kecantikan itu dari dalam. Dari mana kecantikan itu? Itu bias daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bekas-bekas sujud muncul pada wajah. Tidak perlu pakai make-up Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Kalau rajin sujud pasti akan muncul inner beauty. Allah yang memberikan aksesoris, Allah yang akan memberikan make-up, Allah yang akan memberikan pancaran, Allah yang akan memberikan sinar. Semua orang itu akan respect melihat wajahnya. Ibu, mbak, saudara-saudari semua. Iya. Kecantikan abadi itu muncul, diperoleh dari sajadah. Kecantikan itu tidak muncul dari make-up itu. Kalau kering, hilang kecantikannya. Tapi kalau kita peroleh kecantikan dari sajadah, 24 jam itu tidak akan pernah luntur, ibu-ibu. Apalagi kalau selalu diperbaharui. Ini yang disebut simahum fi wujuhihim min athris sujud. Walladzina yattabi'una rabbihim sujadan wa qiyama. Orang-orang yang melalui malam harinya dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ini yang akan memperoleh bekas-bekas sujud. Setiap malam dia memperbanyak sujudnya, keesokan harinya melimpah ruah cahaya dari wajahnya. Lihat wajah yang sering sujud. Apakah sama dengan wajah yang tidak pernah tersentuh air wudhu, tidak pernah menyentuh sajadah? Ketus wajahnya itu. Cantik sih kelihatan di fotonya. Coba dekati. Aslinya kayak apa? Energi negatifnya menyala. Membakar kita sekitarnya. Tapi kalau athar sujudnya muncul, menyejukkan, menyedot kita untuk masuk lebih mendekat dirinya, maka itulah daya pikat, daya tarik yang luar biasa. Kenapa? Karena ada make-up-nya Allah pada wajahnya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Kalau dibacakan ayat itu sujud, menyungkur, tersungkur, malu, tertunduk, kangen, tertunduk, respek kepada Tuhannya. Walaupun mukanya tidak menyentuh sajadah, tapi hatinya yang menyentuh sajadah, itu juga sujud. Maka itu kata-kata sujud itu tidak mesti
Kan dalam ayat itu kan, langit dan bumi, pepohonan pun juga bersujud kepada Allah. Bagaimana matahari bersujud kepada Allah? Apakah harus tersungkur di bumi kita? Tidak. Bagaimana sujudnya pohon-pohon? Apakah pucuknya yang mengangkasa itu rebah sampai patah ke tanah? Enggak. Sujudnya pohon-pohon itu adalah diamnya pada saat ia mengingat Tuhan. Sujudnya binatang, kambing, kucing, dan sebagainya. Apakah sujud seperti kita? Tidak. Metode sujudnya mereka lain. Jiwanya yang sujud. Kalbunya yang sujud. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tidak ada benda mati. Segala sesuatu itu punya kalbu. Pohon, binatang, punya kalbu, punya jiwa. Bahkan punya unsur-unsur spiritual. Ya. Jadi jangan dikira bahwa binatang, tumbuh-tumbuhan itu tidak punya rasa. Dia sangat peka. Memperlakukan secara hormat tumbuh-tumbuhan, disiram dengan cinta, berdoa tumbuhan itu. Ada hadis Nabi kan Bapak Ibu? Melewati pepohonan pergi ke masjid. Selamat ya, Allahumma salli alaik, salam sejahtera untukku, kepadamu. Aku akan jadi saksi di akhirat, engkau melewati di depanku pada saat mau pergi ke sholat, ke Istiqlal. Tanah yang Bapak Ibu injak, itu bersaksi, aku jadi saksi, tanggal 5 malam Jumat, hambamu lewat di atasku, pergi sujud di rumahmu di Istiqlal. Air wudhu yang Bapak Ibu ambil tadi, aku jadi saksi, inilah hambamu yang mensucikan dirinya untuk sujud ke hadapanmu malam Jumat di rumahmu di Istiqlal ini. Mukena yang Bapak Ibu pakai itu jadi saksi. Akulah yang membungkus dirinya, menutup auratnya ketika ia sujud tersungkur di hadapanmu. Maka itu ibu-ibu, jangan menjadikan kain pel sajadahnya. Bapak-bapak, jangan menjadikan kain ihramnya itu kesek di depan toilet walaupun nggak dipakai. Itulah yang pernah mendekatkan diri kita kepada Allah. Tegakah kita akan menjadikannya kain pel? Segala sesuatu itu punya roh. Segala sesuatu punya jiwa. Kain ihram Bapak, wasiatkan kepada anak-anaknya. Nanti kalau saya mati, tutupilah aku dengan kain kafan, di atas kain kafan, tutupilah aku dengan kain ihram itu. Dialah yang menutupi aku ketika aku menghadap kepada Allah di Baitullah. Aku ingin ditutupi lagi ketika menghadap Allah di kuburan. Sajadah itu sama Bapak Ibu. Aku jadi saksi. Ya. Pakaian ibadah kita. Hormatilah Bapak Ibu. Itu berjasa loh. Quran yang pernah kita pakai khataman, jangan dikasih orang. Berkah itu. Maka itu ibu-ibu jangan ganti-ganti Quran. Jatuh cintalah terhadap mushafnya. Jangan ganti-ganti sajadah. Walaupun di rumahnya banyak macam sajadah. Semua benda itu punya jiwa. Kalau gonta-ganti sajadah, ini orang tidak punya pendirian. Ganti lagi. Manapun ibu pergi, bawa itu sajadahnya. Tidak perlu ganti-ganti tasbih. Apa yang melekat pada diri kita, apa yang setiap hari kita pakai, tandai. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gelasnya Rasulullah tidak pernah ganti-ganti. Dikasih nama gelasnya Nabi. Ada dalam hadis itu, saya lupa namanya gelasnya Nabi. Sisirnya Nabi nggak pernah ganti-ganti. Dikasih nama sisir itu.
Cerminnya Nabi tidak pernah diganti-ganti, dikasih nama cermin itu. Kita setiap hari ganti-ganti. Kalau kita jatuh cinta terhadap satu benda, cintai. Menangis untanya Rasulullah ketika akan diganti dengan unta yang lebih remaja. Sahabat lihat unta itu meneteskan air mata. Masih ingin aku duduki berkeliling berdakwah, tapi harus digantikan dengan unta yang lebih seger. Sampai mimbarnya Rasulullah pun juga menangis ketika diganti, dibongkar itu ya. Ada hadisnya tuh kan. Mimbarnya Rasulullah ketika diganti, dionggok di depan situ, menangis seperti bayi. Semua jamaah mendengarkan. Ada apa itu ya Rasulullah? Ada suara bayi di bekas tumpukan mimbar itu. Yang menangis mimbar bekas itu. Masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah. Tapi harus diganti dengan mimbar kayu yang bagus. Kita ada orang yang homesick. Homesick itu apa itu, Bu? Homesick itu nggak bisa tidur kalau bukan di rumahnya. Sekalipun hotel bintang 5, ngapain tidur di sini? Kamar yang penuh maksiat. Bagaimana bisa khusyuk di dalam kamar hotel salatnya? Lebih enak di rumah. Di situ di samping lemari kita ada namanya bilik kecil. Ya. Ada bilik kecil. Jadi musala kecil tembus langit itu Bapak. Itu lebih keramat kita pakai berdoa. Berdoa di hotel bintang yang sering dipakai selingkuh. Mana lebih khusyuk kita sholat di masjid atau di rumah sendiri yang halalan thayyibah itu. Habis itu pakai handuk sajadah. Handuk itu habis pakai siapa? Habis ngapain handuk itu? Spraynya dijadikan sajadah. Siapa yang pernah tidur di atasnya sajadah itu? Bersih secara fisik, jorok secara spiritual. Jangan-jangan setiap hari dipakai selingkuh. Lalu kita pakai sujud. Bisa enggak sholat kita terangkat ke langit? Mari kita memperhatikan hakikat Bapak Ibu. Bersih kok handuknya. Bersih secara fisik. Ya. Mau kena tua. Mungkin jorok secara fisik. Tapi itu selalu menerbangkan kita ke angkasa. Ke langit. Itu berkah. Ibu, saya tanya. Biasakan begini ya. Suaminya, kok kenapa itu mau kena itu terus? Banyak kan mau kena pemberian orang tuh. Setiap ada takziahan dapat sajadah mewah tuh. Kok itu terus? Enggak, saya suka kok ini adem. Itu bukan suka karena adem. Jatuh cintalah mau kena itu kepada kita. Pak, kenapa sajadahnya itu kan ada sajadah lebih bagus. Masa sajadah belang-belang itu dipakai terus? Enggak tahu, aku kok lebih tersedot dengan sajadah ini. Ada satu kisah seorang sufi Bapak Ibu. Sufinya tapi kaya. Rumahnya sufi ini mewah. Mewah benar. Kalau sufi biasanya kere miskin kan. Kalau ini enggak, sufinya kaya lagi kan. Ada satu kamar yang dibuat. Tidak pernah ada yang membuka kamar itu selain dirinya sendiri. Sang bapak itu. Kemana-mana pergi bawa kuncinya. Anak istrinya pun juga tidak pernah masuk. Dia bersihkan sendiri kamar itu. Tidak boleh ada yang masuk di kamarnya. Begitu meninggal, dicari kuncinya. Dengan harapan pasti ada harta karun di situ. Intan, berlian, emas semuanya ditumpuk di situ. Buktinya nggak ada yang boleh dekati. Begitu meninggal, akhirnya anak kuncinya didapati di kantongnya. Dibuka, apa isinya kamar bapak itu? Sajadah tua, pelita, apa itu pelita ya? Lampu tembok itu. Dengan tasbih pupus, Quran tua. Jadi ternyata kerjaannya bapak itu
Sujud salat di tempat yang permanen, sajadahnya itu. Tasbihnya itu yang dipakai sampai pupus ya. Saking seringnya dipakai itu, terkelupas. Qurannya begitu seringnya dipakai, sampai kusam Quran itu. Padahal ada Quran baru di rumahnya kan. Tidak ada berlian, tidak ada uang, tidak ada emas. Tapi itu lebih berharga daripada berlian, emas, dan uang. Sajadah tua, ya, tasbih tua, Quran tua, peci tua. Subhanallah. Ciptakanlah zawiyah. Apa itu zawiyah Bapak Ibu? Tempat sujud di samping di samping kamar tidur mungkin, atau ada suatu ruang kecil di rumah kita, mungkin sebatas luasnya sajadah, dipermanenkan di situ, itu namanya zawiyah. Musala kecil, lebih kecil dari musala malah. Di situ kita sholat tahajud, di situ kita ngaji, di situ kita berdoa, di situ kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelihara tempat itu. Enggak ada handphonenya, enggak ada make up-nya. Yang ada sajadah tua, langganan kita, mau kena yang asli halal. Nikmat sekali untuk dipakai itu. Zawiyah ini Bapak Ibu. Para salikin menganggap bahwa puncak rahasia sholat itu terletak pada sujud. Sujud itu puncaknya sholat itu. Sujud tidak lagi dianggap sebagai pemberhentian sementara atau wukuf, tetapi ujung sebuah perjalanan dan pencarian spiritual, wusul. Kalau wukuf itu transit, wusul itu finish. Jadi finishnya penghambaan diri itu ketika kita sedang sujud. Makin kita sujud ke bawah, makin melejit kita naik ke atas. Makin mendongak kepala sombong kita ke atas, makin berat bawaannya naik ke langit. Kebalikan kan? Jika ingin melejitkan ke langit, jatuhkan dirinya ke bawah. Tapi jika ingin tidak bisa naik ke langit, dongakkan kepalanya ke atas. Seperti orang sombong angkuh. Jadi kesombongan, keangkuhan itu berat bawaannya naik ke langit, nggak bakalan bisa. Bahkan ada kata hadis Nabi, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang memelihara kesombongan dalam hatinya. Bakarlah kesombongan itu dengan sujud. Hancurkanlah keangkuhan itu dengan sujud. Ya. Hancurkanlah egonya itu dengan sujud. Orang yang tidak pernah sujud, maka dia pasti akan egois, dia pasti suka bohong, bangga, dan seterusnya. Kalau sujud mau disebut makam station itu ya, maka makam itu makam adna. Pernah kita bahas dulu, makam ada kan adna sebaka-bakau bahasa surah An-Najm itu kan. Maka bakausaini ada ayatnya. Summa dana fatadallah bakausaini au adna. Lalu semakin dekat, mendekat sampai tinggal dua busur panah, ya. Au adna atau lebih dekat lagi daripada dua panahan itu. Berarti sudah menyatu itu. Makam adna, makam puncak persemian antara hamba dan Tuhan, itu yang bisa dicapai melalui sujud. Jadi kalau bapak frustrasi, ibu frustrasi, ibu kecewa, bapak kecewa, menderita, menjerit, minta pertolongan, ya, sabar, tapi dengan cara salat. Intinya salat adalah sujud. Ada ayatnya kan bapak? Idza asabatkum musibah, lalu innalillahi, bukan itu. Ada ayatnya, tunggu dulu saya ingat. Apabila kita ditimpa musibah, sabar dan salat. Apa ayatnya itu?
Wasta'inu bis sabri wassalah. Syukran. Kalau kita ditimpa musibah, kita akan minta tolong kepada Allah kan? Cara minta tolongnya kepada Allah itu wasta'inu bis sabri, sabar dulu, kemudian salat. Intinya salat itu apa? Sujud. Lama-lamain sujudnya Ibu. Terutama sujud terakhir. Jadi salat hajat, kalau Ibu kena musibah, kena fitnah, kena persoalan, memuncak persoalannya bapak-bapak juga. Ambil 2 rakaat salat hajat. Usalli sunnatul hajjah. Saya berniat untuk salat hajat lillahi ta'ala. 2 rakaat. Sujud terakhirnya lama-lamain di situ sujud. Curhat kepada Allah dalam sujud. Tidak usah pakai bahasa mulut, pakai bahasa hati. Allah Maha tahu kok. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar problem kita. Serahkan dirinya kepada Allah dalam sujud terakhir pada sholat hajat. Ada keajaiban, ada mukjizat. Pasti itu. Ini malam Jumat saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semua. Ini dari guru saya juga. Wasta'inu. Isti'anah itu kan seakar kata dengan wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu Bapak Ibu? Isti'anah itu Tuhan turun ke bawah menjumpai hambanya. Kalau ta'abud itu hamba mendekati Tuhannya naik ke atas. Isti'anah dan ta'abud itu satu pasang tuh. Tidak ada isti'anah tanpa ta'abud. Ta'abud dulu baru turun isti'anah. Nah kalau kita sudah salat itu ta'abud, tapi tunggu isti'anahnya pada sujud terakhir. Pecahkan persoalannya di sujud terakhir. Semua kita punya problem kan. Pecahkan telur itu, pecahkan problem itu di dalam sujud terakhir salat hajat. Insya Allah Bapak Ibu, hakul yakin. Nggak mungkin Tuhan mengecewakan hambanya. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Ketika kita sujud, ketika kita salat hajat, dan ketika menyerahkan diri kita kepadanya, dan ketika hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang memuncakkan dirinya kepada Allah dengan ketakwaan, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Makhraj itu adalah way out, jalan keluar. Bukan sekedar jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan menganugerahkan rezeki di luar dugaan. Jadi bonusnya 2 di situ. Sekali sujud tapi 2 dapat bonusnya. Allah mengurai seluruh persoalan, ditambahkan juga dengan rezeki yang melimpah setelah itu. Jadi kalau ibu difitnah, itu isyarat bahwa Allah mengundang kita berdoa. Kalau bapak sakit, itu isyarat bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia turunkan kondisi batin yang sangat-sangat, apa itu namanya itu, membangkitkan rasa, itu yang mengorbitkan doa kita ke langit. Kalau ada orang dianiaya, apa kata Rasulullah? Ittaqud du'a'il madlum. Takutlah terhadap doanya orang yang terdalimi, teraniaya. Kenapa? Dia tidak ada jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita difitnah, itu kondisi batin yang muncul dalam diri kita menjadi tanda Tuhan akan mengabulkan doa kita pada waktu itu. Maka itu kalau ada orang yang dikena musibah, Bapak Ibu, orang itu yang paling tepat mendoakan orang yang tidak kena musibah. Selama ini kan kita doakan yang kena musibah kan. Yang paling cepat melejit doanya itu, doanya orang sakit, doanya orang yang kena musibah, doanya orang difitnah, doanya yang kecewa. Itu cepat sekali doanya terkabulkan. Bukan orang sehat yang mendoakan orang sakit. Orang sakit itu perlu mendoakan orang yang tidak ada masalah. Karena pada hakikatnya, orang yang diuji dengan penderitaan, itu ada tangan Tuhan di situ. Ada hadisnya kan dalam Riyadhus Shalihin itu.
Aku sakit tapi tidak ada yang memberikan aku obat. Aku kedinginan tapi tidak ada yang memberikan aku selimut. Kata Allah loh. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Aku lapar tidak ada yang memberi aku makan. Nabi bertanya, ya Allah, kenapa engkau bisa kelaparan? Padahal engkau maha kaya. Iya, aku memang kaya tetapi aku selalu bersama orang kelaparan yang tidak ada yang ngurus. Kenapa engkau kedinginan tidak ada yang berselimut? Bukankah engkau maha kaya untuk bisa mengadakan selimut? Iya, memang aku paling kaya. Tapi aku selalu bersama orang kedinginan tidak ada yang memberinya selimut. Kenapa engkau sakit? Padahal engkau adalah maha menyembuhkan. Iya, aku memang sehat. Tapi aku selalu berdampingan dengan orang-orang yang sakit. Tapi tidak pernah ada yang ngurus. Tidak ada yang menebus obat-obatnya. Logikanya Bapak Ibu, kalau ingin dekat dengan Allah, cari orang kelaparan beri makan, cari orang kedinginan beri selimut, cari orang sakit beli obat, pasti berjumpa dengan Allah. Kita kan cari pejabat, ada pesta, paksakan diri pergi ke rumahnya pejabat. Giliran orang di belakang rumah gang itu pesta nggak pernah ditengok. Nggak pernah memenuhi undangannya. Padahal di situ ada Allah. Di rumah pejabat ada iblis. Biasanya ya. Mari kita rubah. Ibu bapak sekalian. Pecahkanlah persoalannya dengan sujud. Itu tema kita pada hari ini. Sebesar apapun persoalan. Seperti gunung bertengger di pundak kita. Datanglah ke sajadah. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, sajadah itu, tahu nggak rahasianya Ibu, Bapak? Sajadah itu adalah borak. Sajadah itu kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Sajadah itu borak kendaraan spiritual menerbangkan hamba Allah naik ke puncak. Barang siapa menyelesaikan seluruh persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, kata Al-Quran, jadilah beban yang menggunung di pundaknya itu berterbangan bagaikan kapas yang sangat ringan. Pecah bisul itu. Gunung persoalan itu meledak seperti kapas, tidak lagi menindis yang bersangkutannya. Maka itu sebesar apapun persoalannya, cari saja langganannya. Bawa ke Istiqlal. Ini bukan sajadah biasa. Aku berkali-kali ditolong oleh sajadah ini. Bawa ke Istiqlal, sujud di situ. Solusional hajat. Rakatain lillahi ta'ala. Sujud terakhir. Mintakan Bapak Ibu. Barangkali belum sampai selesai sujudnya. Orang yang memfitnah ibu itu udah ditangkap. Ternyata kamu biangnya. Kamu fitnah orang. Suami yang selingkuh tumpahkan di atas sajadah. Belum bangkit dari sujud, nangis tuh suaminya di sana minta maaf. Aku berjanji. Begitu kita pulang duluan datang mencium kaki istrinya. Maafkan saya Bu, aku memang salah, aku berdosa. Aku berjanji di hadapan Allah. Aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Selalu ada keajaiban di atas sajadah. Jangan coba-coba menyelesaikan persoalannya di tempat maksiat. Enggak mungkin iblis akan mencarikan jalan keluar persoalan. Malah akan membebani kita kan. Masa cari solusi dengan iblis. Mana ada iblis memberikan solusi terhadap manusia. Malaikat yang kita cari kalau punya problem, malaikat itu penolong. Iblis itu penjerumus. Jangan membantu, jangan minta bantuan kepada iblis. Tercebur ke dasar neraka nantinya. Sujud. Ya. Apa kata Al-Quran Bapak Ibu? Ini rahasianya nih. Ada ayatnya itu Ustaz. Lupa ayatnya. Iblis itu menggoda dari depan, dari belakang. Dari kanan, dari kiri. Tapi ada dua yang tidak disebutkan iblis. Dari atas dan dari bawah.
Apa rahasianya itu ayat itu Bapak Ibu? Minta tolong ke depan nggak ada. Mentok pagar iblis. Ke belakang rumah orang tua. Mentok rumah iblis. Ke teman kanan kita. Mentok pagar iblis. Ke kiri sahabat kita. Pagar iblis. Nggak ada pintu di situ itu. Tapi celahnya di mana? Disebutkan dalam Al-Quran, yang tidak disebutkan adalah atas dan bawah. Pecahkan persoalannya dengan doa menengadah ke langit atau sujud menghadap ke bawah. Itu pintu bebas iblis. Ya. Dua cara untuk memecahkan persoalan, sujud atau berdoa ke langit. Itu bebas iblis. Kalau minta tolong kepada siapa? Enggak. Maka itu Bapak, terutama ibu-ibu, jangan curhat kepada sembarang orang. Satu problem, 20 orang yang ditempati curhat. 10 orang di antara orang yang ditempati curhat, aku tahu rahasiamu. Bayar, kalau enggak saya akan bongkar nanti. Itu iblis tuh. Cari persoalan kepada apa? Cari solusinya kepada Allah. Bagaimana mencari pertolongan itu? Dua, kalau tidak sujud, menengadah ke langit berdoa. Tapi yang paling efektif adalah wasta'inu bisabri wassalah. Isti'anah akan muncul setelah kita sabar lalu sholat. Kan tidak mungkin sabar, tidak mungkin sholat tanpa sabar kan? Udahlah, biarin aja. Enggak lah, sholat dulu. Ya, sabar dulu baru sholat. Sabar. Ambil air wudhu mau kena. Enggak bakalan. Mustahil tidak akan pernah bisa ada yang memecahkan persoalan saya. Jangan begitu. Allah membisikkan la taqnatu mir rahmatillah wa la ta'asu mir rahmatillah, itu ada dua redaksi yang berbeda. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sebesar apapun persoalan itu, jauh lebih besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun persoalan kita, lebih kuat powernya Allah untuk memecahkan persoalan itu. Maka itu datanglah kepada Allah melalui sujud. Pintu sujud itulah nanti akan mengangkat gunung persoalan itu. Percaya Bapak Ibu. Ini ayat loh. Tuhan tidak pernah mengecewakan hambanya yang berdoa dalam sujud. Jadikanlah sujud itu sebagai benteng, tameng, perisai, protektornya Bapak Ibu sekalian. Maka itu bersahabatlah dengan sajadah, bersahabat dengan sujud, maka insya Allah bersahabat dengan malaikat, berdekatan dengan Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? La haula wala quwata illa billah, ya kan? Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.